Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa dalam video pembelajaran singkat ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 1. Fokus pembelajaran adalah mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, dengan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang kedua, setelah diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Dan yang keempat, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Dan yang kelima, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Nah, kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Ayo mengamati. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman, atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Lengkapi tabel di atas berdasarkan peta dunia berikut. Nah, setelah mengamati gambar peta di atas, kamu dapat menuliskan nama produk dan asal negaranya ke dalam tabel di bawah ini. Gambar ini adalah batik buatan dari Indonesia. Dan ini adalah gambar karpet buatan dari negara Turki. Dan yang ini adalah gambar boneka buatan dari negara Tiongkok. Dan yang ini gambar jam tangan buatan dari negara Swiss.
Dan yang ini adalah gambar mobil buatan dari negara Jepang. Dan yang ini adalah gambar susu buatan dari negara Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Diskusikan bersama teman tentang beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Tuliskan pada kolom berikut. Contoh jawaban, globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain, seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri. Misalkan batik, perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah, Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Man Pujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Dai Pujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Dai Pujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Ibu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, mari cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Yang ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Diskusikan pertanyaan tersebut bersama teman dan tuliskan jawabannya. Jawaban yang pertama, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara diantaranya kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Yang kedua, dalam pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh.
Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Jawaban yang ketiga, angklung membantu menciptakan iklim yang kondusif. Para tamu undangan terlihat bahagia dan senang, sehingga pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral berlangsung sukses. Sekarang, kerjakan tugas mandiri. Carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kamu bisa mencari informasi tersebut di berbagai media, seperti surat kabar, majalah, atau artikel-artikel berita di media elektronik. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dalam diagram berikut. Apa peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara? Kemudian, bagaimana bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya? Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara dan bentuk kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya adalah: yang pertama, di bidang sosial, Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam. Kemudian, bentuk kerjasama di bidang sosialnya, Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Kemudian, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara di bidang budaya. Indonesia turut berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Kemudian, bentuk kerjasama di bidang budaya, Indonesia mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Itulah contoh jawaban bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara di bidang sosial dan budaya. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Nah, tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Nah, bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara. Di berbagai belahan dunia, kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Kalian bisa perhatikan gambar bagan pembangkit listrik tenaga air. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTAH, air dari waduk sungai yang ditunjukkan nomor 1 masuk melalui pintu yang ditunjukkan nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman yang ditunjukkan oleh nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan yang ditunjukkan nomor 4. Air di dalam pipa pesat yang ditunjukkan oleh nomor 5 mengalirkan dan mengarahkan ke turbin ditunjukkan nomor 7 melalui katup pengatur tekanan yang ditunjukkan oleh nomor 6. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer yang ditunjukkan oleh nomor 9.
Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi yang ditunjukkan oleh nomor 10. Nah, itulah alur pembangkit listrik tenaga air. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Baca kembali teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1 merupakan topik masalah. Paragraf kedua merupakan deret penjelas. Dan paragraf ketiga merupakan kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Jawaban untuk paragraf 1, topik masalah. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Jawaban paragraf kedua, yaitu deret penjelas, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Dari semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Ayo menulis. Kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran listrik dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut ini. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Ayo menulis. 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? 2. Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik dan berikan penjelasan atau jelaskan. Yang ketiga, bagian mana yang belum kamu pahami, jelaskan. Yang keempat, apa manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Yang kelima, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Yang keenam, pelajaran berharga apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contoh. Baik anak-anak, demikianlah pertemuan kita dalam video pembelajaran singkat ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan